Yo guys, Vivo X90 Pro Plus. Ini adalah flagship top of the line-nya Vivo. Gue sih speechless abis ya, bingung gue mau intro apaan. Ya karena HP ini bener-bener gila. Ini adalah sebuah bukti ya, bahwa pasar smartphone di tahun depan, khususnya flagship, bakal seru banget dan bakal kompetitif banget. Di video ini, gue nggak mau review panjang lebar. Itu semua nanti gue save pada saat handphone ini rilis resmi di Indonesia tahun depan aja. Kali ini gue cuma mau bahas singkat aja. Ya karena juga gue sejujurnya lebih penasaran untuk versusin kameranya X90 Pro Plus ini versus rajanya DxOMark yaitu Huawei Mate 50 Pro yang mana K2G suka juga. Nggak pakai mbak, bi, bu, oh, let's go! Singkat aja ya soal HP-nya, Vivo X90 Pro Plus. Fisiknya cakep, terutama yang warna merah ini. Bodinya terbuat dari kulit, tapi ini kulit-kulitan. Overall desain belakangnya cakep, dengan aksen metal yang melintang di bawah modul kamera yang sebenarnya bagus, cuman sayangnya ada tulisan Extreme Imagination yang lumayan mengganggu. Udah bagus padahal, kelihatan mahal dengan logo Zeiss biru kecil di kanan. Modul kameranya yang bulat dan gede, selera gue banget ini mah ya. Cuman mungkin buat sebagian user bakalan OCD ngerasa pengen mindahin modulnya ke tengah. Di tangan pun nyaman banget dengan curve back dan curve screen-nya. Oh ya, ini Vivo X90 Pro Plus udah tersertifikasi dengan IP68. By the way, out of the box dapat case dengan tongkrongan yang serupa dengan bodinya. Mantap. Balik ke depan, seperti gue bilang tadi, layarnya curved screen dengan spesifikasi QHD+, 120Hz dan LTPO4 AMOLED 6. Cakep pol lah pokoknya, apalagi dengan bezel atas dan bawah yang tipis begini. Yang notable juga adalah fingerprint sensor dalam layarnya yang udah ultrasonic. Alhasil, punya surface area yang luas serta respon yang luar biasa cepat. Jeroannya ya apalagi kalau bukan Snapdragon 8 Gen 2 yang kencang dan termasuk adem. Ini device kedua yang kami coba setelah iQOO 11. Mungkin kalian bisa cek review iQOO 11 kami kalau mau tahu karakter chipset terbaru dari Qualcomm ini. Yang mau gue note di sini adalah perbedaan antara Vantage OS di iQOO 11 dan Origin OS yang China only ini dalam menghandle performa. Kalau kita lihat dari 3D Mark Wildlife Stress Test, kita bisa lihat Origin OS lebih melepaskan performanya. Batas suhu bisa mencapai 49 derajat demi kestabilan performa yang lebih baik. Untuk spesifikasi lainnya, ada opsi internal yang 256GB maupun 512GB, sama-sama UFS 4.0, serta RAM-nya 12GB LPDDR5X. Keduanya adalah komponen generasi terkini. Baterainya berkapasitas 4700 mAh dengan charging speed 80 Watt yang bisa ngecas full dari kosong dalam waktu kurang lebih 30 menit. Lalu untuk wireless chargingnya ini bisa up to 50 Watt. Terus Vivo X90 Pro Plus ini punya stereo speaker, nggak punya headphone jack, serta udah mendukung koneksi Bluetooth terbaru yaitu Bluetooth 5.3. Terakhir, jelas udah 5G dan mendukung dual SIM tanpa SD card slot. Gimana? So far keren banget kan ya Vivo X90 Pro Plus ini? Kerennya sama kayak operator Livon yang sangat generous dalam banyak hal. Paling favorit gue, kuota internet kita nggak bakalan hangus karena di roll over up to 1000 GB. Jadi nggak bakalan berasa rugi karena kuota internet yang kita beli berlebih. Lalu buat orang yang nggak mau ribet kayak gue, Livon ini sangat to the point. Kuota kita nggak dipecah-pecah berdasarkan parameter tertentu kayak waktu, aplikasi, dan lainnya. Semuanya di-treat sebagai satu kuota besar yang memayungi semua kegiatan internet kita. Tahu pakai aja deh pokoknya. PR kan ya, kalau tiap kali beli kuota harus mikir dulu perlunya paket yang mana. Ngomongin soal beli kuota, misal di saat genting ketika harus balas chat WA atau pesan ojol, lalu tiba-tiba paket data kita habis, jangan khawatir, soalnya kita masih dikasih emergency kuota up to 3 GB. Jadi nggak perlu was-was karena nggak bisa internetan. Yang nggak kalah penting lagi, proses beli sampai dengan aktivasinya sederhana, online pula. Gue yakin, sampai di sini udah pada jatuh hati sama Live On. Langsung sikat aja deh. Jangan lupa gunakan kode yang tertera di layar biar dapat potongan Rp15.000 dan bonus kuota 20 GB. Link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi.
Soal kamera, gantian men, gue aja yang ngomong. Yo guys, Alessa di sini. Oke, kita bahas kameranya. Spek dulu deh. Kamera belakangnya ada 4 dan no gimmick lens. Main kameranya selera K2G banget nih speknya. 50 megapiksel dengan sensor 1 inch. Mantap. Welcome to 1 inch sensor era. Sebagai hardware pendukung ada OIS dan laser autofocus. Ultra wide-nya 48 megapiksel dengan autofocus, which artinya bisa dipakai foto makro. Telenya ada 2, tele 2x biasa dengan resolusi 50 megapiksel serta periskop telefoto 3,5 kali zoom dengan resolusi 64 megapiksel. Keduanya ada OIS juga. Nice. Kamera depannya 32 megapiksel. Oke, kamera smartphone di 2022 ini yang paling surprising buat gue adalah Mate 50 Pro. Seperti kalian lihat di video battle K2G sebelumnya. Kayaknya pantas banget ya kita battlein aja langsung di video ini. Untuk spek lengkap kamera Mate udah gue taruh di deskripsi. Yuk, kita compare hasilnya. Oh ya, settingan yang dipilih di X90 Pro Plus adalah defaultnya, which tanpa menyalakan mode Zeiss Natural yang bisa membuat foto less eye pleasing dan lebih deket ke realita. Kalau Mate 50 Pro mematikan Master AI supaya nggak secara otomatis ditambah beauty-nya kalau ngedetect objek orang. Di kondisi pencahayaan yang paling ideal, jangan repot-repot cari yang lebih baik mana di shot ini. Ini bener-bener balik ke selera karena dua-duanya shot yang luar biasa. Cuma beda karakter aja. X90 Pro Plus lebih kontras, lebih saturated, kelihatan tuh dari baju. Lalu menghandle cahaya matahari sore yang menyorot model ke arah kuning. Dengan shadows di atap GBK ke arah yellow green. Mate 50 Pro memilih push warna cahaya matahari ke orange merah, which kelihatan di rambut dan shadows atap GBK. Soal saturasi lebih dekat ke kondisi asli sedikit. Kalau di Pixel Peep, soal sharpness itu tipis banget ya bedanya. Keunggulan ada di X90 Pro Plus dengan sharpness yang lebih natural, less processed. Lihat bagian rambutnya. Well, the power of 1 inch sensor. Soal lens bokeh, karena Mate 50 Pro punya variabel aperture memilih bukaan f2, sementara X90 Pro Plus punya bukaan yang fix di 1,75 dan ukuran sensor yang lebih besar, bokehnya lebih berasa di X90 Pro Plus. Masuk ke kondisi yang rada backlight, ini sebetulnya nggak backlight parah sih ya. Bedanya dari shot yang sebelumnya adalah nggak ada cahaya matahari langsung yang nyorot ke muka. So, foregroundnya ketutup bayangan pohon-pohon, sementara background GBK-nya tetap langsung kesorot matahari. Di sini gue melihat karakter handphone Vivo sejak lama, dimana ketika backlight, foreground akan di-boost sehingga sedikit hazy dan kontras berkurang. Beda dengan Mate 50 Pro yang masih sesuai kontrasnya. Di kondisi yang lebih ekstrim lagi backlightnya, kita semakin melihat perbedaan arah processing keduanya. X90 Pro Plus seolah bilang begini, pokoknya gue nggak mau tahu, foreground sama background harus rata. Merusak gambar? Alah, terabas saja. Hasilnya hazy semakin berasa, ditambah ada blue cast di area shadow. Keunggulannya depan belakang rata exposure-nya. Mate 50 Pro lebih konservatif dan mementingkan objek utama yang terlihat benar dengan mengorbankan highlights di background. Masuk ke kondisi yang lebih gelap dengan night mode. Tanpa di Pixel Peep, keduanya menawarkan dua gambar yang luar biasa dengan pendekatan yang berbeda. X90 Pro Plus lebih less saturated dan dekat dengan kondisi asli, sementara Mate 50 Pro mengambil jalan eye pleasing dengan saturasi yang di-boost secara tepat. Di Pixel Peep, tipis banget bedanya. X90 Pro Plus sharp hasil besaran sensor dengan sharpening yang minimal, sementara Mate 50 Pro tajamnya hasil processing plus kontras yang lebih tinggi. Asli, dua-duanya nih bagus banget dengan caranya masing-masing. Oh ya, abaikan detail di rambut ya, karena waktu itu anginnya kenceng dan blur di rambut itu motion blur aja. Soal ultra wide, no contest. Besaran megapiksel nggak bohong di sini. 48 megapiksel di X90 Pro Plus versus 13 megapiksel di Mate 50 Pro. Overall image lebih bagus di Vivo, dilihat dari berbagai parameter seperti exposure, dynamic range, dan terutama sharpness ketika di Pixel Peep. Di kondisi gelap dengan night mode, Mate 50 Pro menawarkan warna yang lebih matang dan eye pleasing. X90 Pro Plus sekilas kelihatan lebih sharp sih, cuma sayangnya mulai kelihatan artifacts di wajah serta halo atau fringing di sekitar kepala. Kamera tele keduanya mirip, terutama periskop telenya yang sama-sama punya magnifikasi 3,5 kali dan 64 megapiksel sensornya. Vivo ada sensor tambahan 2x buat portrait, tapi kita langsung aja ya bandingin 3,5 kalinya. Hasilnya di full size, dua-duanya sama-sama bagus dengan X90 Pro Plus lebih saturated aja.
Tapi kalau di Pixel Peep, dua-duanya terlihat sharp namun menggunakan teknik yang berbeda. Vivo menggunakan sharpening dan ngeboost texture sehingga terlihat ada sedikit artifacts, sementara Mate 50 Pro lebih soft namun menggunakan teknik naikin kontras supaya terlihat sharp. Pada hybrid zoom sama-sama di 10 kali justru beda. Vivo lebih sharp dan terlihat less processed. Kelihatan dari area rambut tuh. Nice. Portrait mode, hands down, Mate 50 Pro goks abis. Detailnya bagus namun masih dalam kaidah sebuah portrait shot. Tidak seperti di X90 Pro Plus yang terlalu sharp buat sebuah foto portrait. Yang goks juga adalah separasi backgroundnya. Lihat tuh, helai-helai rambut pun nggak dipukul rata sama dia. Ini ada andil dari variable aperture menurut gue. Kalau dilihat dari Exif, dia langsung ngerubah bukaan jadi 1:4. Artinya tanpa software pun udah blur duluan backgroundnya, baru di enhance lagi by AI. Nice. Soal video, maximum resolution kamera belakang Vivo bisa 8K 30 fps. Kamera depan ada masih aja 1080p, tapi ya bisa 60 fps nih. Kalau versus Mate gimana? Simpelnya sih udah beda kelas ya, Vivo jauh lebih bagus, terutama soal detail. Kekurangan video Mate yang overly processed membuat X90 Pro Plus yang tanpa disandingkan pun udah absolut bagus semakin terlihat luar biasa. Kalau ada yang sedikit lebih baik di Mate mungkin soal dynamic range, tapi itu pun tipis lah. Masalah stabilisasi sih keduanya sama-sama bagus. Di kondisi gelap semakin jauh perbedaannya. Simpelnya X90 Pro Plus bagus, Mate 50 Pro burik. Untuk video selfie by spec memang Vivo kalah dengan mentok di 1080p. Cuma kalau lihat dari hasil side by side gini masih plus minus lah. Vivo malah berasa lebih sharp namun hasil sharpening yang mulai kelihatan. Sementara Mate 50 Pro sedikit kalah sharpness-nya, cuma menang di FOV yang lebih lebar dan dynamic range. Oke, itu adalah preview dari Vivo X90 Pro Plus serta kamera comparison singkat dengan jagoan kamera K2G sebelumnya, Huawei Mate 50 Pro. Secara device-nya, jelas handphone ini top, solid, dan all-rounder serta mempunyai spek yang mumpuni. Soal kamera, gue dan Alessa yang udah terkesima dengan performa kamera Huawei Mate 50 Pro harus tambah terkesima lagi dengan performa kamera Vivo X90 Pro Plus ini. Untuk soal fotografi sih mirip-mirip ya, saling mengalahkan. Cuma emang, kalau kita udah masuk ke area videografi, Vivo X90 Pro Plus ini unggul daripada Huawei Mate 50 Pro, yang mana memang videografi adalah kelemahan dari handphone tersebut. Inti dari segala inti, gue berharap Vivo X90 Pro Plus ini, apapun nanti nama variannya secara global, gue berharap banget bakalan rilis di Indonesia mudah-mudahan segera. Yang perlu jadi catatan, tolong ketika rilis di Indonesia, dalemannya tetap seperti ini, Pol ya. Kombinasinya udah pas banget dan cakep banget. Sebelum ke closing, jangan lupa kalau kalian mau beli produk unik dan keren seperti ini, bisa visit lapak Tokopedia-nya Apple Tree. Apple Tree masukin barang dari luar negeri, bayar pajak resmi, jadi legal dan sinyal dijamin hidup. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish and this is K2G. Tunggu racun kami yang berikutnya. Bye guys!